Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKBM Go Digital, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk pertemuan ke-14 kita ada inspirasi dan alur menulis cerpen kreatif. Nah, tujuan belajar kita pada hari ini adalah inspirasi, menemukan ide segar dari pengalaman nyata atau khayalan. Kemudian merancang alur, menyusun urutan cerita yang bikin pembaca ketagihan. Kemudian refleksi diri, menuangkan emosi menjadi karya sastra yang bermakna. Teman-teman, coba tutup matamu sejenak. Ingat, satu momen di hidupmu yang paling sedih, paling lucu, atau paling membuatmu bangga. Jika itu dijadikan film, apakah itu akan seru? Nah, apa sih itu inspirasi? Inspirasi adalah percikan pertama. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan saat kalian sedang melihat kemacetan di selebar. Muncul tiba-tiba, spontan, hasil pengamatan, observasi, dan getaran perasaan emosional. Sumber ide itu berasal dari pengalaman. Pengalaman pribadimu adalah harta karun paling mahal untuk menulis cerpen. Itu ada kisah perjuangan orang tua, persahabatan di sekolah, dan kesibukan di pelabuhan atau pabrik. Nah, ini ada tips dari saya. Jangan takut untuk jujur. Tulisan yang paling menyentuh adalah tulisan yang ditulis dengan hati. Untuk sumber ide itu ada imajinasi tanpa batas. Imajinasi memungkinkanmu membuat dunia yang belum pernah ada. Bagaimana jika Bengkulu di tahun 2077 dipenuhi robot? Bagaimana jika pohon bakau di Pulau Baik bisa berbicara? Imajinasi adalah sayap ceritamu. Inspirasi sekitarmu. Lihatlah kecamatan di selebar dengan mata penulis. Pelabuhan, tempat perpisahan dan pertemuan. Dan kawasan industri, kerja keras dan debu kehidupan. Sedangkan bandara, mimpi untuk terbang jauh. Mengenal struktur alur. Yang pertama itu orientasi, pengenalan tokoh dan latar. Kemudian komplikasi, munculnya masalah atau konflik. Yang ketiga resolusi, penyelesaian masalah. Orientasi itu pintu masuk. Di bagian ini ajak pembaca masuk ke duniamu. Kenalkan, contohnya siapa tokoh utama, di mana latar tempatnya, kapan, latar waktu. Komplikasi, inti cerita. Konflik, tanpa masalah, cerita akan membosankan, buat tokohmu menghadapi rintangan. Puncak konfliknya, klimaks, saat dimana ketegangan mencapai titik tertinggi. Misal, tokoh utama harus memilih antara sekolah atau membantu ekonomi keluarga. Resolusi atau akhir cerita. Bagaimana nasib tokohmu? Selesai, masalah terpecahkan atau bermakna, tokoh mendapat pelajaran berharga atau terbuka, membiarkan pembaca berimajinasi. Visual alur, gunung cerita. Alur yang baik menaikkan ketegangan hingga puncak, lalu perlahan mereda. Ayo buat peta alurmu. Langkah-langkah pertama, pilih satu ide inspirasimu. Kemudian buat mind map alurnya. Tiga, tentukan klimaksnya. Teknik what if yang ajaib. Bagaimana jika? Tanyakan ini untuk memancing konflik. Bagaimana jika tokohku kehilangan kunci rumah? Bagaimana jika ia bertemu kembarannya yang jahat? Bagaimana jika ia membaca pikiran orang? Nah, ini ada pesan buat kalian. Gagal itu biasa. Jika draft pertamamu jelek, tidak apa-apa. Penulis hebat adalah pembuat draft yang sabar. Kemudian gunakan teknologi. Ketik di HP atau laptop, gunakan aplikasi pencatat untuk ide mendadak. Dan sering membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang rakus. Refleksi dini hari ini, 100% imajinasi digital. Bagaimana perasaanmu setelah merancang alur tadi? Apakah kamu merasa lebih mengenal dirimu sendiri? Tuliskan satu pesan moral yang ingin kamu sampaikan melalui ceritamu kok. Tuliskan mimpi, jadilah penulis. Karyamu adalah warisanmu untuk dunia.
ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, jangan sungkan bertanya, sahabat literasi. Jikalau ada yang ditanyakan, boleh hubungi grup WhatsApp tutor. Saya akhiri saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!